Selamat pagi, selamat bertemu kembali ya teman-teman semua. Hari ini dalam kuliah virtual kita, kebetulan pada pertemuan hari ini kita berada pada minggu ke-7 ya, kalau nggak salah ya. Sehingga untuk minggu depan itu kemungkinan akan ada minggu tenang. Jadi teman-teman saya harap bisa mempelajari, bisa mengerti, bisa memahami apa yang saya sampaikan. Jika seandainya ada topik atau materi yang kurang bisa dipahami, bisa diputar ulang video-video yang telah lalu, bisa diputar ulang video-video virtual untuk perkuliahan kita kapanpun dan dimanapun, selagi teman-teman masih punya kuota. Beda lagi kalau cerita kuotanya habis, nah ini sudah kasusnya berbeda. Nah, hari ini pada pertemuan ke-7 saya harap teman-teman agak mulai meningkatkan pemahaman dan konsentrasi akan konsep dan pengetahuan tentang jaringan komputer. Karena mulai hari ini materinya agak menanjak ya, grafiknya, sehingga membutuhkan konsentrasi, membutuhkan pemahaman, membutuhkan suatu kajian yang lebih daripada kuliah minggu-minggu kemarin, dimana pada kuliah minggu-minggu kemarin mungkin kita masih konsep dasar, masih pengertian dan pengetahuan dasar tentang jaringan komputer. Nah, mulai hari ini kita akan mencoba lebih serius, kita akan mencoba lebih intens ya. Saya harap nanti diskusi dimanfaatkan, kolom komentar yang ada di live chat dioptimalkan, sehingga teman-teman yang merasa kesulitan, teman-teman yang merasa kurang bisa memahami dan mengikuti materi yang saya sampaikan, bisa langsung bertanya melalui kolom komentar yang ada di live chat. Nah, hari ini materinya tentang pengenalan konsep TCP IP atau Transfer Control Protocol _ Internet Protocol plus beserta IP addressing atau beserta pengalamatan IP. Itu yang harus dipahami ya. Jadi mau tidak mau materi kita hari ini agak semi panjang. Jadi silahkan teman-teman menyiapkan sarapan, teman-teman sambil menyiapkan minuman, sambil menyediakan hidangan ya, sambil menikmati kuliah pada pagi hari ini. Nah, sudah saya singgung ya pada perkuliahan minggu-minggu yang lalu ya, bahwa setiap komputer atau setiap alat yang ingin terhubung ke dalam suatu jaringan internet, mau tidak mau harus terkoneksi, harus menggunakan TCP IP. Ini harus. Kenapa? Karena dari namanya saja sudah kita pahami bahwa TCP itu Transmission Control Protocol. Dia akan menangani pengiriman, dia akan menghandle dan juga akan mendefinisikan suatu mekanisme pengiriman dan penerimaan. Jadi semua jenis data, baik itu nanti berupa teks, gambar,
suara maupun video itu akan dikontrol, akan dikelola oleh protokol TCP, Transmission Control Protocol. Sedangkan untuk yang IP atau Internet Protocol itu sendiri adalah mengatur routing. Routingnya seperti apa? Peta jalannya bagaimana? Pentransmisiannya seperti apa? Nah, ini yang akan dikelola, yang akan dikerjakan oleh Internet Protokol. Termasuk juga di dalamnya nanti isu-isu yang terkait dengan pengalamatan jaringan. Misalkan terbentuk 3 atau lebih jaringan yang terhubung dalam satu jaringan besar, maka setiap model komunikasi jaringannya akan ditransmisikan melalui Internet Protokol. Nah, ini saya kira sudah menjadi materi kita minggu kemarin. Jadi saya harap minggu ini nanti untuk hari-hari berikutnya juga ya, itu kita mulai mengingat-ingat materi-materi apa saja yang sudah saya sampaikan di minggu-minggu yang lalu. Kemudian untuk arsitekturnya ya, untuk model yang digunakan dalam TCP/IP itu terdiri dari 5 lapisan. Ada yang 5, ada yang 4 ya. Jadi kemarin sudah saya terangkan ya, ada yang 5, ada yang 4. Kalau yang ini saya terangkan yang 4, minggu yang kemarin saya terangkan yang 5 sekaligus perbedaan dengan yang 4. Layer yang paling atas atau lapisan paling atas yaitu layer application. Layer application ini adalah layer atau lapisan di mana kita bisa membaca secara indera manusia. Kita bisa membaca tulisan, kita bisa mengenal dan melihat gambar, kita bisa mendengarkan suara, bahkan mata kita bisa menikmati video yang sedang berjalan. Nah, semua ini dijalankan pada lapisan aplikasi. Terus kemudian lapisan berikutnya itu ada lapisan transport. Jadi saat pengiriman dan penerimaan beda ya urutannya ya. Kalau saya sedang mau mengirim data atau saya mau mengirimkan data itu ke seorang, maka saya pertama ada di layar aplikasi. Kemudian turun ke layar transport. Kemudian turun lagi ke layar internet, dan terakhir ada pada lapisan network access. Tapi beda lagi ketika saya menerima kiriman data. Begitu saya menerima, maka pertama kali yang diakses adalah network layer. Baru kemudian naik ke internet layer, kemudian naik lagi sampai transport layer, terus naik sampai dengan application layer. Baru kita bisa membaca, melihat maupun mendengar pesan yang disampaikan. Jadi antara pengiriman dan penerimaan dalam layer sebuah jaringan adalah berbalik atau berbanding terbalik antara pengiriman dan penerimaan. Sekarang kita lihat layer application. Merupakan aplikasi yang berinteraksi langsung dengan user. Ya. Kalau email yaitu berarti kita bisa membaca teks via email. Ya. Kalau dalam bentuk file mungkin teksnya dalam bentuk Word, PowerPoint dalam bentuk PPT, ataupun mungkin dalam bentuk teks murni TXT, ya kan, kita pakai Notepad Plus dan lain-lain. Mungkin dalam bentuk suara kita bisa mendengarkan lagu via Winamp, via player,
atau mungkin dalam bentuk video. Kita bisa menyaksikan dalam media player. Nah, ini lapisan-lapisan yang ada aplikasi untuk dimanfaatkan oleh user. Nah, kemudian saat pengiriman, data akan dikirim dengan format tertentu. Jadi data dari layar aplikasi itu ketika mau kita kirim, mau menuju ke layar transport, data akan diformat dengan format tertentu. Ya. Contohnya apa? Penggunaan telnet, penggunaan FTP, penggunaan SMTP, ya. Itu contoh-contoh penggunaan data ketika dari layar aplikasi mau dikirim menuju ke layar transport. Nah, sedangkan di layar transport nanti itu ada proses yang menangani pengiriman ke host tujuan. Jadi data ini mau dikirim kemana, itu di layar transport ini mulai dianalisis. Alamat tujuannya ini mana ini? Nah, ini mulai dianalisis. Nah, ketika kita pada layar transport ini, dua protokol yang bekerja di layar transport ini adalah TCP dan UDP. Jadi kalau TCP itu orientasinya pada connection, kalau UDP itu orientasinya adalah connectionless. Bedakan ya antara TCP dan UDP. Sama-sama ada di layar transport, tapi yang satu connection oriented, yang satu connectionless. Ini yang wajib diingat-ingat. Sedangkan untuk layar internet, ya, dalam layar internet ini yang pertama, dia akan menangani routing datagram ke tujuan. Jadi sudah memetakan routingnya ini, cara sampainya ini nanti bagaimana. Ini sudah dipetakan oleh layar internet. Kemudian ketika sudah ditentukan routingnya, sudah bisa mengetahui routingnya, sudah di mapping datagramnya ke tujuan, maka akan dilakukan fragmentasi dan defragmentasi. Jadi kalau kita mau mengirim itu fragmentasi, kalau mau menerima itu defragmentasi, dipecah-pecah. Data tidak lagi satu gelondong, tapi sudah dipecah-pecah menjadi beberapa bagian. Nah, ketika ada di layar internet ini, protokol yang terpenting dalam layar internet ini adalah IP dan ICMP. Jadi ada IP, ada ICMP. Ingat, di layar internet, protokol yang terpenting yang bekerja pada lapisan internet adalah IP dan ICMP. Sedangkan pada layer di atasnya itu ada TCP dan UDP, ya. Di layar internet ada layer IP, ada ICMP. Nah, ini ya. Di layer tingkat atasnya ada TCP dan layer UDP. Nah, kok layer UDP, protokol UDP. Jadi protokol TCP dan protokol UDP. Ini untuk layer TCP IP. Nah, sekarang kita membicarakan network access, lapisan terakhir dari sebuah paket data yang ingin dikirim maupun diterima. Network access layer ini biasanya berhubungan dengan number identified card atau biasa kita sebut LAN card, atau bisa dengan NIC, ya. Jadi ada yang menyebut LAN card, ada yang menyebutkan dengan NIC, ada yang menyebut apa lagi lah, pokoknya berkaitan dengan hardware, ya. Terus kemudian pada layer network access ini juga akan menentukan besarnya paket.
Kalau di layar internet layar tadi itu kan pemecahan, dipecah-pecah. Nah, network access ini menentukan besarnya paket. Kira-kira berapa kilo yang ingin dikirim? Kira-kira berapa mega yang ingin dikirim? Nah, ini di network access. Nah, pada saat masuk ke network access layer inilah alamat IP yang tadi ada di layar internet akan dikonversi menjadi alamat mesin. Ingat, alamat IP itu menggunakan notasi desimal. Ada yang menggunakan notasi heksadesimal. Tergantung notasinya ya. Nanti kita menggunakan IP versi berapa. Kalau menggunakan IP versi 6 berarti heksadesimal. Tapi kalau menggunakan IP versi 4 berarti menggunakan desimal. Nah, ketika dikirim nyampe di network access layer, alamat yang berupa angka-angka tadi dikonversi menjadi alamat mesin. Ingat, alamat mesin adalah alamat pulsa. Pulsa adalah mengenal adanya sebuah apa ya istilahnya kalau di sistem digital itu ya, voltasenya itu antara 5 volt dengan 3 volt. 5 dianggap 1, 3 dianggap 0. Berarti 0 dan 1. Ada dan tiada, gampangannya kayak gitulah. Antara 0 dan 1 atau ada arus dan tidak ada arus gitulah. Nah, ini dalam 1 sekian detik itu di pulsa seperti itu. Sehingga konversi yang tadi berupa angka baik desimal maupun heksadesimal dikonversi menjadi sebuah alamat mesin. Nah, ini bisa dilihat ya, enkapsulasi data dalam TCP IP yang tadinya ada di layar aplikasi, turun ke transport, turun ke internet, kemudian ada di network access. Videonya masih tetap gitu ya. Ini enkapsulasinya. Grafik model gambar dari penggunaan protokol TCP IP. Nah, sekarang ini ilustrasi pengiriman dan penerimaan data dari dan ke tujuan. Ini model yang TCP IP ya. Kita bukan membicarakan yang model OSI karena sekarang kita mau ke IP addressing. Ini OSI kita kemas dulu dalam benak kita. Kita langsung ke TCP IP-nya. Bisa dilihat pada sisi kiri itu saat mengirim data, di sisi kanan itu saat menerima data. Katakanlah mempunyai data, suatu data dikirim, kita layar aplikasi dulu, kita baca dulu benar enggak, kita ketikkan di dalam email, lalu kita klik send. Maka dengan mengklik tombol send, layar itu pengiriman akan proses, bekerja. Dia akan turun ke lapisan transport. Ketika ada di lapisan transport, maka ketemu protokol namanya TCP dan UDP. Begitu diproses lagi, turun lagi ke lapisan internet. Begitu di lapisan internet ketemu sama protokol yang namanya IP dan TCMP, kan? Begitu turun lagi akan ketemu namanya network access. Begitu network access dilempar lagi ke router, maka router akan mencari dan mengirim ke alamat tujuan. Begitu sampai di alamat tujuan, data akan ditangkap oleh network access. Bener nggak? Di cross check. Alamat ini sesuai nggak dengan yang saya terima? Kalau tidak sesuai, paket akan dikembalikan ke router untuk dikirim ke alamat lain. Tapi kalau benar diterima oleh network access, dinaikkan ke alamat layer internet. Maka yang tadi alamatnya berupa alamat mesin dikonversi lagi menjadi alamat IP. Nah, setelah ada di internet, dinaikkan lagi ke transport. Yang tadinya hanya berupa alamat IP, maka akan dikonversi, ditambah
defragmentasi menjadi melalui TCP yang ada. Terus kemudian setelah terkumpul komplit, ya kan, file-filenya lengkap, naikkan ke layer berikutnya, yaitu berupa layer aplikasi. Nah, ketika sampai di layer aplikasi inilah pesan atau data tadi bisa kita pahami lagi, bisa dicerna lagi. Loh Pak, saya nggak bisa karena ini dikunci. Yo, beda lagi, itu nanti masuk ke ranah sistem keamanan data. Tapi kan teknisnya semacam ini dulu, karena kita yang bicarakan hari ini adalah jaringan. Oke, itu ya konsep sederhananya dalam sistem pengiriman dan penerimaan data dalam protokol TCP/IP. Jadi kita mengulas balik flashback minggu kemarin. Nah, hari ini mulai masuk ini materinya ini. Jadi kunci materi hari ini itu adalah sebenarnya di IP addressing ini. Tadi itu prolog itu, karena hanya mengulas atau flashback untuk minggu yang lalu, sehingga mau tidak mau kita hari ini mulai ya ini IP addressing. Nah, untuk yang flashback tadi kan untuk mengingat-ingat otak kita agar ketika kita melangkah ke materi ini atau kita di materi IP addressing ini, otak kita sudah kerja, ya kan? Otak kita sudah menangkap bahwa sistem kerja proses dari pengiriman data dan penerimaan data ketika menggunakan protokol TCP/IP maka seperti yang saya terangkan. Nah, sekarang IP addressing atau biasa disebut dengan istilah pengalamatan IP. Ya, saya tekankan lagi ya untuk mahasiswa yang mengikuti perkuliahan hari ini. Perkuliahan hari ini agak panjang sedikit dari biasanya, walaupun sedikit ya, selisih 5 atau 10 menit ya, dari biasanya, sehingga bagi teman-teman yang belum sarapan silahkan sambil sarapan, bagi teman-teman yang belum menyiapkan minuman silahkan sambil menyiapkan minuman dan minum, bagi teman-teman yang beraktivitas lain ya, mungkin bisa sambil beraktivitas lain kalau memang aktivitas itu sangat penting dan urgent. Tapi bagi teman-teman yang sudah melakukan aktivitas baik sarapan, minum maupun aktivitas yang lain, silahkan konsentrasi untuk mengikuti perkuliahan hari ini. Karena kunci dari dasar sebuah jaringan komputer dimulai dari hari ini, yaitu tentang pengalamatan IP. Saya harap teman-teman nanti betul-betul bisa memahami apa yang saya sampaikan ini. Kalau kurang jelas atau mungkin ada pertanyaan atau mungkin ada kendala, silahkan sampaikan melalui kolom komentar yang ada pada live chat ya. Nah, jadi konsepnya semacam ini, pengalamatan IP. Untuk jaringan internet, kita kan tahu satu dunia, seandainya itu dihitung internetnya atau dilihat yang terkoneksi dari satu A, B, C, D sampai Z sampai apalah, itu banyaknya bukan main ya. Padahal dalam konsep jaringan tadi, satu host atau satu alat yang terkoneksi, kalau saya bilang satu komputer nanti ada yang protes, oh pakai HP, oh pakai tablet gitu ya. Jadi satu host atau satu alat yang terhubung harus mempunyai satu alamat yang unik, berbeda dengan komputer yang lain ya. Jadi satu host harus mempunyai alamat unik yang berbeda dengan host yang lain. Intinya seperti itu. Bisa kita bayangkan, satu dunia terhubung semuanya menjadi satu kesatuan, tapi memiliki alamat yang berbeda-beda. Nah, untuk membuat alamat inilah maka digunakan protokol IP. Teknik memberikan pengalamatan pada host tadi itulah yang disebut dengan istilah IP addressing. Nah, alokasi IP
address atau alamat IP untuk setiap komputer yang tersambung harus dilakukan dengan benar, jangan sampai salah. Kenapa? Kalau salah tidak dapat di routing. Kalau tidak dapat di routing, efeknya apa? Efeknya tidak bisa terkoneksi ke dalam jaringan. Nah, seperti itu ya konsep dari awal mula proses atau pengalamatan IP itu seperti itu, ya kan? Itu latar belakangnya atau introduction-nya atau background-nya semacam itu. Lalu apa? Nah, ketika kita menggunakan IP, katakanlah IP untuk yang standar itu terdiri dari 32 bit. Yang versi 4, ya kan? Kan terdiri dari 32 bit. Satu bagiannya itu terdiri dari 8 bit. Jadi kalau kita menghitung secara biner, karena standar sistem kerja komputer kan biner, ya. Sedangkan otak kita, mata kita terbiasa dengan desimal, sehingga mau tidak mau ya nerang kene nuliskannya dalam aplikasi ya secara desimal. Tapi fakta real ternyata komputer kita bekerjanya secara biner, ya. Sehingga saya menerangkan di sini nanti dalam konteks pengalamatan IP secara biner. Nah, ada sejumlah 32 bit atau 32 digit angka-angka yang harus Anda hafalkan. Nah, untuk menghafalkan angka 32 ini kan kepala kita mumet. Belum lagi kalau ketemu nanti subnetting, ya kan, 32 dipecah-pecah, ini alamat untuk siapa, untuk apa. Sedangkan yang ini untuk siapa dan bagaimana, kan mumet. Nah, untuk mewakili angka-angka ini, maka dibuatlah kalimat-kalimat atau kata-kata unik sebagai perwakilan dari alamat IP, ya. Nah, perwakilan pembuatan dari perwakilan sebuah alamat IP yang dibuat nama atau kata yang unik dan mudah diingat, inilah yang disebut DNS, Domain Name Server. Sehingga hostname-nya nanti tidak lagi menjadi IP, tapi menjadi sebuah kata, ya. server.indo.net.id, staycom.ac.id, ya kan? Kita kalau mencari ya itu ya tokopedia.com. Nah, itu namanya DNS. Dia dibuat kata untuk mewakili sebuah IP. Tetapi yang saya terangkan di sini nanti, ya kan, tidak lantas membuat DNS-nya, bukan. Itu nanti materi-materi akhir itu membuat DNS. Kalau kita sudah memahami apa itu file server, apa itu mail server, apa itu hosting, apa itu domain nanti itu ya. Sekarang kita ke IP-nya aja langsung. Ini hanya pengantar bahwa IP itu bisa diwakili oleh sebuah kata yang disebut sebagai hostname dan dengan teknik DNS, Domain Name Server. Nah, ini. Ya, adanya IP address merupakan konsekuensi dari penerapan internet protokol yang saya terangkan tadi. Jadi, komputer-komputer sedunia itu terkoneksi dan tergabung dalam satu kesatuan. Nah, itu akibatnya apa? Ya, akibatnya harus ada IP address, ya. Ini yang sudah saya terangkan tadi. Jadi secara logika, internet itu merupakan suatu network besar. Kalau Anda ngomong apa itu internet, sebetulnya itu suatu jaringan yang skalanya besar sedunia. Jadi Anda punya apa, Anda taruh di jaringan, diakses oleh orang lain yang masih terkemas dalam satu kesatuan jaringan, ya kan? Dan seluruh dunia tergabung dalam satu kesatuan jaringan, inilah yang disebut internet, ya. Sebetulnya. Nah, ini bagan atau apa ya istilahnya ya,
peta sebuah pengalamatan IP ya. Jadi alamat itu nanti dipecah, ada physical address atau alamat fisik, ada alamat IP, ada alamat port ya. Kalau physical address itu biasanya kaitannya misalkan dengan email, itu namanya physical address ya. Anda punya HP itu kan ada emailnya, punya laptop ada emailnya ya, terus punya komputer ada serial numbernya, nah itu namanya physical address. Kemudian kalau port address kemarin ya, port untuk masuk ke SSH 443, port untuk masuk ke HTTP 80, port untuk masuk ke HTTPS berapa ya kan, port untuk masuk ke FTP berapa ya, itu namanya port address. Kalau IP address, alamat IP itu alamat untuk mengakses internet ya. Ini teknik pengalamatan ada 3, ada physical address, ada IP address, ada port address. Kalau port address kaitannya dengan interfacing ya, kalau nanti interfacing Anda ada materi interfacing kan, nah itu kaitannya nanti dengan port address. Kalau physical address kaitannya dengan protection vendor. Kalau IP address kaitannya dengan jaringan komputer. Oke, kita lanjut ya kan. Ini hubungan layer ya, yang seperti sudah saya terangkan tadi ya, ada layer aplikasi, ada transport, ada network, ada internet ya. Bisa dilihat pada kotak-kotak itu ketika proses pertama kali ada di layer aplikasi, terus kemudian turun di internet, turun di transport layer itu ketemu TCP dan UTP, turun di internet layer itu ketemu sama IP, terus turun lagi di network access itu ketemu sama NIC. Nah, NIC kaitannya dengan physical address tadi. Nah, ini untuk alamat fisik contoh ya kan. Ini kalau alamat fisik ini jarang kita sentuh ya. Karena alamat fisik ini kaitannya dengan fisik, biasanya dengan NIC-nya, line card-nya, alamatnya berapa, atau IMEI dari alamat atau IMEI dari HP Anda berapa, serial number dari laptop Anda berapa ya, ini misalkan alamat fisik. Nah, ini alamat IP untuk simulasi dan aplikasinya bisa dilihat ya. Katakanlah saya mempunyai beberapa topologi ya, itu beberapa topologi. Yang pertama itu ada topologi ring dulu. Topologi ring itu saya terapkan karena ingat, untuk penggunaan fiber optik harus menggunakan topologi ring ya. Jadi kalau Anda menggunakan fiber optik, topologinya mesti ring. Lah Pak, kalau nggak ring Pak, nggak bisa. Kecuali jaringan utamanya fiber optik menggunakan ring, kemudian Anda pecah-pecah lagi menjadi jaringan-jaringan lokal yang menggunakan tipe star, itu boleh ya kan? Tapi topologi fiber optik utamanya kan tetap dia menggunakan topologi ring. Bisa dilihat ya kan, terus kemudian dihubungkan pada komputer atas dengan menggunakan topologi bus ya. Terus kemudian yang bawah juga menggunakan topologi bus. Nah, kemudian digabung menjadi satu kesatuan topologi tree ini ya. Atau mungkin gabungan ini bisa dikatakan gabungan dari ring dan bus, sehingga membentuk satu topologi baru yang disebut tree. Nah, contoh di atas, satu contoh yang saya terangkan ini itu menggunakan alamat IP katakanlah 167.205.26.161 ya. Jadi seperti itu alamat IP-nya ini loh. Nah, kita kan ngapalkan ini sulit ya, angka-angka kayak gini ya. Tapi mau nggak mau ya kita harus bermain-main dengan ini ya. Karena materi kita belum masuk ke stekom.ac.id. Kita masih menghafalkan yang 167.205.26.161.
Nah, ini kita analisis berdasarkan alamat portnya sekarang ya. Layer application kan ketika mengirim data, kemudian turun di layer transport ya kan, data 1, data 2 kan mengalami fragmentasi, ini pecah ya kan. Terus kemudian masuk ke layer network ya kan, ketemu sama IP kan, data 2, data 1 kan. Terus kemudian ketika di data link ya, itu dikasih header ya kan, ada headernya, header 1 dan header 2, kemudian dikirim ke internet, lalu diterima oleh data link yang menerima ya kan, lapisan network access tadi, kemudian naik lagi di defragmentasi, kemudian sampai layer aplikasi, sampailah data itu di komputer atau host P ya. Nah, dari apa yang saya terangkan tadi dapat ditarik sebuah kesimpulan sementara bahwa alamat merupakan agar paket dapat mencapai tujuan, sehingga biar gak kesasar gitu ya, sehingga data itu bisa sesuai dengan tujuannya. Kalau tujuannya ke A ya ngirimnya ke A, kalau tujuannya ke B ya sampai ke B ya. Terus yang kedua, pengalamatan harus unik ya, seperti apa yang saya sampaikan tadi di awal-awal itu ya, bahwa setiap host yang terhubung ke dalam sebuah komputer ya, jadi host yang terhubung ke dalam sebuah komputer itu harus memiliki angka yang unik sehingga berbeda dari yang lain ya. Itu. Sehingga dibuatlah alamat IP. Nah, untuk membuat alamat IP itu akan disusun menggunakan 32 bit bilangan biner. Setelah disusun menggunakan 32 bit bilangan biner, maka saat pengiriman IP nanti, IP address akan di-apply atau diberikan ke Network Operation Center. Nah, ini contoh sistem pembuatan alamat IP ya. Jadi angka-angka itu bisa dilihat ya. IP itu terdiri dari 32 bit bilangan biner yang seperti saya bilang tadi. Akan dibagi menjadi 4 segmen atau dibagi menjadi 4 bagian ya, di mana setiap segmen atau setiap bagian itu dengan angka 0, maka akan ketemu dengan nilai 0 ya. Jadi ketika kita asumsikan alamat IP ini dengan menggunakan 0, maka akan ketemu dengan nilai 0. Tetapi ketika nanti IP address-nya itu kita kasih dengan nilai 1 semua, maka ya, nilai optimal yang dapat diperoleh untuk setiap segmennya adalah 255 ya. Jadi kalau nilainya itu kita pasang 0, maka dia akan bernilai 0. Tapi ketika kita pasang 1 semua, maka dia akan bernilai 255. Ini setiap segmennya ya. Setiap segmen yang terdiri dari 8 bit tadi. Saya harap teman-teman ini sudah mendapatkan materi digital ya, sehingga ketemu angka 0 dan angka 1 itu bisa tahu dan bisa mengerti sistem kerjanya seperti apa. Nggak bingung lagi kalau belum pernah ketemu dengan sistem digital, ketemu angka 0 dan angka 1, mumet ini mesti kan, wah itu angka kok 0 dan 1, cara menyebelahkannya gimana? Kalau anak TK, anak SD, 1 ditambah 1 sama dengan 2
Lah ini anak kuliahan beda lagi. 1 ditambah 1 tidak lagi menjadi 2, tapi 1 ditambah 1 sama dengan 1. Nah kok bisa? Ya nanti semoga mendapatkan sistem digital. 0 ditambah 0, nah logikanya sama dengan 0. Tapi dalam konsep sistem digital, 0 ditambah 0 sama dengan 0. Tapi 0 and 0 sama dengan 1. Nanti bisa dipahami di sistem digital ini. Apakah variasi-variasi angka ini bisa digunakan? Bisa. Jadi tidak harus 0 semua, tidak harus 1 semua, tergantung kebutuhan nanti. Kita mau membuat alamat berapa, ya kan? Apakah cara membuatnya harus dengan 0101, Pak? Tidak, ya kan? Kalau Anda ketemu dengan aplikasi, nanti nggak 0101, tapi ketemunya dengan bilangan desimal. 102, 197, 26. Nah, itu seperti itu nanti ketemunya. Tidak lagi 0 dan 1. Nah, 0 dan 1 ini adalah untuk membuka wacana dan pemahaman kita akan sistem struktur dari pengalamatan IP. Ya. Bisa dipahami ya apa yang saya sampaikan. Kalau kira-kira teman-teman kurang bisa memahami dengan apa yang saya sampaikan, bisa langsung bertanya melalui kolom komentar, melalui media yang ada di live chat. Silahkan manfaatkan live chat untuk bertanya, untuk berkomunikasi, agar tidak terjadi miss antara mahasiswa dengan pengajarnya. Ya, bisa dipahami ya teman-teman ya. Jangan lupa saya ingatkan kembali untuk melakukan presensi melalui sistem yang sudah disediakan, yaitu melalui siakat.stekom.ac.id. Ya, jangan melalui WhatsApp ya, nanti presensinya WhatsApp, Pak mohon maaf nggak bisa hadir hari ini, kenapa, baru sarapan. Nah, nggak boleh ya, apalagi mengumpulkan tugas. Ini ada beberapa dari teman Anda itu disuruh mengumpulkan tugas via media lain, malah mengumpulkannya dikirimkan melalui WA loh. Kalau mengumpulkan tugas dengan durasi 10 lembar, terus kemudian diformat dalam bentuk dokumen, dikirimkan via WA, bayangkan. Kalau satu mahasiswa mungkin nggak masalah, 10 masih bisa diterima. Kalau 100, bayangkan jumlah filenya berapa besarnya itu ya kan. Ini kalau 100, padahal kalau saya mengajar seperti ini bisa lebih dari 100, bisa sampai 500 katakanlah, bahkan ada yang ribuan ini ya, berbagai mata kuliah jadi satu kan ribuan nanti. Wah, masing-masing mengirimkan file semua ya. Oh, HP-nya ya collab ya, nanti nggak kuat. Sehingga teman-teman harus ingat, setiap kali instruksi dari saya untuk tugas, ikuti saja instruksinya ya, jangan terlalu banyak pertimbangan, langsung saja setahu teman bagaimana itu kerjakan ya. Karena biasanya kalau saya memberikan tugas, memberikan materi, memberikan soal itu sudah jelas ya. Jadi kalau kurang jelas dibaca lagi, atau mungkin masih kurang jelas, saksikan lagi videonya ya. Baik, seperti itu teman-teman, untuk peringatannya hari ini, agar teman-teman tidak lalai melakukan presensi melalui sistem siakat.stekom.ac.id. Ya, kita kembali lagi ke materi IP ya kan? Jadi kalau kita lihat 0101 di atas itu maupun 00 semua itu ya, jumlahnya ada 32. Silakan kalau nggak percaya 32. Sehingga ya kan, kalau kita analisis dari total 0 yang jumlahnya 32 itu maupun 1 yang jumlahnya sampai dengan 32, akan ketemu sebanyak 2 pangkat 32. Jadi
cara sistem perhitungannya adalah 2 pangkat 32. Sehingga kalau kita perhatikan akan terjadi kombinasi alamat IP sebanyak 2 pangkat 32. Kalau dalam biner itu kan pangkatnya kan selalu 2 ya, 2 pangkat berapa itu ya. Tinggal pangkatnya misalkan 2 pangkat 2 4, 2 pangkat 3 8, 2 pangkat 4 16 dan seterusnya. Itu kan kelipatan itu. Silahkan dihitung sendiri 2 pangkat 32 itu ya kan. Kalau saya gambaran kasarnya ya intinya ada lebih dari 4 miliar host yang bisa tergabung, 4 miliar lebih komputer atau alat yang bisa tergabung dalam sebuah jaringan ketika mengindikasikan keseluruhan itu sebagai alamat host. Ya beda lagi ketika nanti sudah di subnet ya, kita membicarakan di sini secara murni pure. Semuanya itu dianggap alamat IP setiap host itu, sehingga ada lebih dari 4 miliar variasi alamat IP yang akan digunakan. Nah, untuk struktur pengalamatan IP biasanya untuk memudahkan pembacaan dan pembuatan alamat IP itu akan direpresentasikan dalam sebuah aplikasi, baik itu nanti menggunakan Linux, baik menggunakan Windows, baik menggunakan Macintosh, baik menggunakan Android. Nah, sistem pengalamatannya akan direpresentasikan dengan bilangan desimal. Contohnya ini ada di bawah 44 titik ya, jadi 44.132.1.20. Ini contoh ya. Jadi nilai yang terkecil adalah 0, nilai yang terbesar adalah 255 ya. Atau mungkin 167.205.9.35 ya. Jadi ini bisa dilihat, itu contoh-contoh penggunaan dari alamat IP. Atau mungkin yang 200-an ya, 202.152.1.250. Nah, ini contoh-contoh penggunaan alamat IP berdasarkan dari sebuah bilangan desimal ya, representasi dari biner ke desimal. Ini contohnya ya, konversinya bisa dilihat pada tabel di atas, di mana desimal 167 itu kan merupakan representasi dari biner. Nah, biner dari 167 itu berapa? 10 10 01 11. Kalau 205 ya, 11 00 1101. Lah kalau 9 lebih mudah, 00 00 10 01. 35 00 10 00 11. Nah, ini teman-teman harus fasih benar, harus paham betul konversi dari sebuah bilangan biner ke dalam sebuah angka desimal. Nah, kenapa kok ini saya kotak-kotak? Yang bawah biner itu jumlahnya 8, yang atas itu menjadi 4 kotak, yang bawah menjadi 4 kotak. Ini sudah saya bilang di awal tadi, bahwa dalam pengalamatan IP ya kan, alamat itu akan dibagi menjadi 4 segmen, dan setiap segmennya akan terdiri dari 8 digit biner ya, bisa difahami ya. Ini agak panjang, ini masih panjang ini. Kira-kira teman-teman sudah capek apa enggak ini yang kelas? Nanti kita akhiri di kelas saja ya. Nah, di kelas saja, nanti kita akhiri di kelas. Maksudnya di kelas jaringan, kelas IP. Nanti selebihnya kita bahas di minggu-minggu yang akan datang ya.
tinggal nanti instruksinya seperti apa, kesempatannya bagaimana, dan kondisi real kita seperti apa. Nanti kan kita harus juga menyesuaikan dengan kelas-kelas yang lain, sehingga kita menemukan sebuah kesempatan yang memang representatif untuk sebuah perkuliahan. Yang jelas hari Selasa tetap, ya kan, seperti sekarang, cuman ini materinya kita split saja biar gak terlalu lama, karena hari ini ada 41 slide dan ini kebetulan baru 20 ini, dan belum mulai hitung-menghitung ya, masih dalam struktur alamat IP dan kelas dari jaringan IP, ya kan. Jadi garis pemisah antara bagian network dan host itu tidak tetap. Jadi tadi kan 4 segmen nih, ya kan? Nah, 4 segmen itu nanti dari bagian-bagian 4 segmen tadi ada yang disebut sebagai alamat host, ada yang disebut sebagai alamat jaringan. Nah, batasannya seperti apa? Batasannya tidak tetap, bisa berubah-ubah sesuai dengan kelas yang kita gunakan. Ya, nanti ada kelas A, ada kelas B, ada kelas C, bahkan ada kelas D. Cuman yang kelas D ini for research, untuk penelitian, bukan untuk digunakan jaringan seperti penggunaan komunikasi data biasa seperti ini, enggak. Ya. Nah, yang digunakan dalam komunikasi data seperti ini hanya kelas A, kelas B, dan kelas C. Sehingga nanti dengan adanya A, B, C ini, ya kan, garis bagian yang membatasi antara alamat jaringan dengan alamat host itu berubah-ubah tergantung kelasnya yang kita gunakan. Nah, bisa kita lihat sekarang ketika kita menggunakan kelas A, ya, ketika menggunakan kelas A, maka bagian segmen yang paling kiri, ingat, bagian segmen yang paling kiri, jadi terdiri dari 8 bit, ya, yang paling kiri itu disebut sebagai alamat jaringan. Ya. Nah, alamat jaringan pada kelas A ini dibatasi antara 0 sampai dengan 127. Kalau lebih, Pak, nggak boleh, ya kan? Jadi antara 0 sampai dengan 127. Sehingga kalau kita ketemu angka 127 ke bawah, maka dapat dipastikan bahwa alamat IP itu menggunakan kelas A. Nah, ini ya, dipahami dulu ya. Jadi satu segmen pertama paling kiri atau 8 bit paling kiri, ya, itu disebut alamat network atau alamat jaringan. Sedangkan 3 bagian yang kanan, terdiri dari 3 segmen. Jadi terdiri dari 3 segmen dan 24 bit, itu disebut sebagai alamat host. Yang kiri satu segmen disebut alamat jaringan, yang kanan 3 segmen disebut alamat host. Sehingga, ya kan, dapat dikatakan konfigurasi dari alamat kelas IP ketika kita menggunakan kelas A, ya kan, setiap satu alamat jaringan, totalnya kan ada 127 alamat jaringan, ya kan? Nah, setiap satu alamat jaringan akan menampung 16 juta sekian host. Nah, setiap satu alamat jaringan akan menampung, ya, 16 juta sekian host. Ya. Bisa dihitung itu, perhitungannya itu 256 pangkat 3. Loh, kenapa 256? Ya, perhitungan otak manusia kan diawali dari 1 sehingga 256. Kalau perhitungan sistem itu diawali dari 0
sehingga terakhir 255 ya. Untuk menghitungnya 256 pangkat 3 ya, sehingga ketemu 16 juta sekian. Anda hitung sendirilah, kalau saya ngitung nanti malah pusing saya ya. Saya itu kalau hitung-hitungan itu harus pakai kalkulator masalahnya ya. Terus kemudian kelas B. Kelas B akan naik satu tingkat, sehingga antara alamat jaringan dengan alamat host akan dibagi rata. Dua segmen kiri disebut alamat jaringan yang terdiri dari 16 bit. Dua segmen kanan sebagai alamat host yang terdiri dari 16 bit. Jadi saling berbagi antara kanan dan kiri itu sama ya. 16 bit alamat host dan 16 bit alamat network. Bisa dihitung itu ya. Sehingga ya kan, untuk alamat kelas B itu akan diawali dari 128 sampai dengan 191. Ingat, 128 sampai dengan 191. Jadi IP pertama itu kalau ketemu 162, wah itu berarti dia menggunakan alamat B. Kelasnya itu kelas B. Kalau ketemu 150, oh berarti dia menggunakan alamat B. 132 alamat B. 126, oh kelas A. Ya. Sampai dengan 191. Kalau 192 berarti kelas C. 202 berarti kelas C. 200 kelas C. Ya. Sehingga ya kan, terdapat lebih dari 16.000 alamat network. Cara menghitungnya ya 64 kali 256. Sehingga apa? 65.000 host bisa tersambung kalau kita menggunakan alamat kelas B. Total keseluruhan alamat itu tersedia 65.000 lebih, 65.000 sekian lah, nanti dihitung sendiri itu 256 kuadrat itu nanti dihitung sendiri berapa jumlahnya. Alamat networknya bisa 16.000 sekian, alamat network ya 16.000 sekian, sedangkan untuk alamat hostnya itu bisa 65.000 sekian. Ini bisa dipahami ya. Yang kelas C sekarang, kelas C menggunakan 3 segmen pertama ya, 1, 2, 3 itu sebagai alamat jaringan, sedangkan hanya satu segmen terakhir yang menjadi alamat host. Jadi jumlah jaringannya banyak kelas C, tapi jumlah hostnya itu lebih sedikit kelas C dibanding dengan kelas A dan kelas B. Sehingga kalau kita menggunakan kelas C akan terdapat sekitar 2 juta lebih sekian ya alamat jaringannya. Sedangkan untuk hostnya setiap jaringan itu hanya mampu menampung 256 host ya. Bisa dihitung sendiri ya, hostnya hanya 256 host yang dapat tersambung. Sedangkan untuk kelas D dan kelas E itu biasanya digunakan for research ya. Makanya di sini untuk kelas D dan kelas E itu digunakan pemakaian khusus. Itu jika 4 bit pertama 110 itu merupakan kelas D. Jadi alamat IP pertama tadi ya, yang segmennya pertama tadi kok ketemu binirnya 110, oh berarti dia kelas D ya. Ini untuk multicast address ya. Terus kemudian untuk multicast backbone ya. Kalau menggunakan alamat 111 yang segmen bagian pertama itu menandakan bahwa dia adalah kelas E. Biasanya digunakan untuk eksperimen ya. Ini untuk
kelas jaringannya. Kalau kita lihat secara grafik box ya, bisa dilihat ya, kelas A itu 0, kelas B itu 10, kelas C itu 10, kelas D itu 110, kelas E itu 111 untuk awal dari sebuah penggunaan bilangannya ya. Jadi kelas A itu relatif cenderung lebih sedikit ya kan, nanti ketemu desimalnya, sedangkan kelas E itu adalah desimal terbanyak untuk yang segmen pertama. Untuk ini adalah net ID dan host ID ya. Jadi alamat jaringan itu juga kadang disebut sebagai net ID, dan alamat host juga kadang sering disebut dengan namanya host ID. Jadi nanti kalau di kemudian hari saya mengajar mengatakan net ID itu berarti alamat jaringan. Kalau saya mengatakan host ID berarti itu adalah alamat host. Mungkin dari saya yang saya sampaikan ini dulu ya, karena nanti materi kita lanjutkan ke minggu depan saja ya kan? Masih tentang IP address ya kan? Kalau teman-teman ada pertanyaan silahkan tanyakan melalui kolom komentar yang ada di live chat. Sebelum perkuliahan ini saya akhiri, saya kasih waktu untuk bertanya tentang IP addressing ini. Untuk materi selanjutnya yang tadi kita akan bahas lagi di pertemuan yang akan datang. Silakan teman-teman bertanya kalau ada pertanyaan. Silakan teman-teman tuliskan di kolom komentar yang ada di live chat kendala-kendala yang teman-teman alami dalam perkuliahan hari ini. Untuk video perkuliahan kita ya kan, bisa di share ke teman-teman yang lain ya. Bisa di-share ke kelompok-kelompok yang lain, karena materi yang saya sampaikan ini adalah sifatnya umum ya. Bisa untuk menambah pengetahuan, bisa untuk menambah pengalaman dalam dunia jaringan komputer ya. Saya harap jangan lupa subscribe, lalu like dan komen pada video perkuliahan hari ini walaupun terselenggara secara virtual. Kalau memang tidak ada pertanyaan untuk pertemuan hari ini, saya rasa cukup, karena saya melihat kondisi dari teman-teman banyak yang unlive ya. Jadi tadi live serentaknya atau penonton serentaknya itu tinggi ya, sampai dengan 30, tapi untuk saat ini sudah mencapai penonton serentaknya turun menjadi 19, naik lagi 20 ya. Ini menandakan bahwa perkuliahan sudah mulai agak istilahnya kacau. Mungkin teman-teman juga banyak acara yang sudah menunggu dan juga harus mempersiapkan diri untuk perkuliahan jam ke depan. Sehingga kalau memang tidak ada pertanyaan hari ini, perkuliahan virtual jaringan komputer tentang pengenalan konsep protokol TCP/IP saya akhiri sekian. Sekali lagi jangan lupa subscribe ya, like, komen dan share. Mohon maaf ya, sekiranya kurang berkenan. Terima kasih. Selamat pagi.